Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 12 Rajab 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Januari 2025 Masehi, di Masjid Al-Huda, Palembang, kita akan melanjutkan kajian Kitabus Shiyam min Mukhtasar Sahih Muslim. Kita akan membahas bab Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu. Bab sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan di waktu malam, maka silakan makan dan minum ketika mendengar azan Bilal. Ini menunjukkan bahwa di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengumandangkan azan pada saat subuh itu ada dua. Ada yang mengumandangkan azan menjelang subuh, ada yang mengumandangkan azan setelah terbit fajar. Bilal mengumandangkan azan di waktu masih malam, sedangkan Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan ketika sudah masuk waktu sholat subuh. Nah, kita baca hadisnya. Hadis yang ke-584 dalam Mukhtasar Sahih Muslim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Abdullah dan ayahnya Umar, yang keduanya sahabat Nabi. Qala, beliau berkata,
kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzinan. Dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki dua muadzin, Bilalun wa ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Bilal bin Rabah dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nah, ini menunjukkan, kata para ulama, seorang yang buta itu boleh mengumandangkan adzan asalkan dia mendapat informasi telah masuk waktu sholat dari orang yang terpercaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muadzin, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan ketika masih malam. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Silakan makan dan silakan minum bagi yang ingin berpuasa ketika mendengar azan Bilal, hingga nanti Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Jadi kebiasaan Nabi dan para sahabat adalah kalau terdengar suara Bilal itu berarti masih malam dan menjelang subuh. Manfaatnya apa? Manfaatnya bagi yang sedang melakukan sholat malam, segera witir. Yang belum witir, sholat witir. Nah, bagi yang akan berpuasa, bersiap-siap sahur kalau mendengar azan Bilal. Kalau yang kedengaran suaranya Bilal saat azan, terus makan dan minum karena masih malam, belum terbit fajar, hingga kalian mendengar suara azan Ibnu Ummi Maktum. Kalau Ibnu Ummi Maktum sudah mengumandangkan azan, sudah berhenti, jangan makan dan minum lagi. Nah, qala wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hada wa yarqa hada. Seorang perawi hadis ini menyatakan, selisih waktu antara keduanya, antara azannya Bilal dengan azannya Ibnu Ummi Maktum adalah yang ini naik dan yang ini turun. Artinya muadzin itu azan di menara, naik ke atas, giliran nanti turun bergantian dengan yang berikutnya. Nah, ada penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa Bilal mengumandangkan azan di waktu masih malam, sebelum terbit fajar. Kemudian Bilal duduk berzikir dan berdoa di tempat mengumandangkan azan. Kemudian ia memantau tanda-tanda fajar. Ketika sudah masuk fajar, ia turun, dan sebagian orang mengatakan telah masuk waktu subuh. Mendengar itu, Ibnu Ummi Maktum kemudian naik dan mengumandangkan azan. Itu maksudnya, selisih antara keduanya adalah yang ini naik dan yang ini turun. Jadi Bilal naik dulu mengumandangkan azan, yang itu masih malam tapi sudah menjelang subuh. Setelah itu Bilal memantau, sudah kelihatan belum fajar. Sambil Bilal ini berzikir, berdoa di situ, di menara itu. Ketika sudah masuk fajar dan orang-orang juga yang di bawah menara tahu bahwasanya sudah terbit fajar, didengar oleh Ibnu Ummi Maktum bahwa telah terbit fajar, maka Bilal pun turun
ya, dan Ibnu Ummi Maktum naik mengumandangkan adzan. Nah, kemungkinan makna ini yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi kalau Bilal adzan, siap-siap yang belum sholat witir segera sholat witir, yang mau sahur segera sahur. Ketika nanti Ibnu Ummi Maktum yang adzan dan suaranya khas, orang-orang yang hafal suaranya tahu, oh ini Ibnu Ummi Maktum yang adzan. Di waktu itu sudah jangan makan dan minum lagi bagi yang berpuasa. Nah, jadi ini hadis yang ke-584 ya. Nah, berikutnya bab yang baru, bab saumi man adrakahul fajr wa huwa junub. Kondisi puasa orang yang mendapati terbit fajar dalam keadaan junub. Ini dibikinkan bab tersendiri dan ada hadisnya. Hampir kalau kami menyampaikan kajian seputar Ramadan, puasa Ramadan, itu hampir selalu ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau seorang waktu fajar dia dalam kondisi junub? Ini pertanyaan yang sering. Kalau di sebagian tempat itu masuk dalam kategori FAQ, frequently asked question, pertanyaan yang paling banyak. Nah, bab saum man adrakahul fajr wa huwa junub. Bab kondisi orang yang mendapati terbit fajar dalam keadaan junub. Hadis yang ke-585 an Aisyah wa Ummi Salamah zaujai an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahuma qalata, bahwa keduanya berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadan thumma yasumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, karena berhubungan suami istri, bukan karena mimpi basah, pada bulan Ramadan, kemudian beliau berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh pernah memasuki waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, karena berhubungan suami istri, bukan karena mimpi basah, pada bulan Ramadan, kemudian beliau berpuasa. Nah, artinya seorang yang pada saat terbit fajar dia belum sempat mandi janabah, dia mengalami kondisi junub, belum sempat mandi janabah, apakah puasanya sah atau tidak? Jawabannya tetap sah. Apa dalilnya? Dalil hadis riwayat Muslim dari Aisyah dan dari Ummu Salamah yang menceritakan kondisi itu pernah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, kemudian beliau terus berpuasa. Itu kalau kita menyampaikan demikian kepada saudara kita, itu sudah termasuk menyampaikan dalil, menyampaikan hujjah. Apa dalilnya? Hadis riwayat Muslim. Dari siapa? Dari Ummu Salamah dan Aisyah, bahwa Nabi pernah mengalami kondisi seperti itu, yaitu kondisi saat subuh, beliau dalam kondisi junub di bulan Ramadan. Setelah itu beliau tetap berpuasa. Nah,
Dan ini salah satu faedah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak istri, kata para ulama. Karena dengan banyak istri akan banyak diriwayatkan hadis-hadis yang begitu besar manfaatnya bagi umat, yang menceritakan hal-hal yang terjadi di dalam rumah beliau yang tidak diketahui oleh orang-orang lain. Yang bisa mengetahui itu hanya istri-istri beliau. Maka dengan itu tersampaikan ilmu syariat secara sempurna. Nah, baik. Sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan, atau jika ada yang butuh diulang bagian tertentu, diulang, tidak mengapa. Sebelum kita lanjutkan, kalau perkiraan menit itu berapa menit kira-kira jarak antara adzan pertama dan kedua? kalau perkiraan menit, kira-kira berapa jarak antara adzan pertama dan kedua dalam sholat subuh? Ya, perkiraannya antara 10, 15 itu sekitar itu. Sekitar itu, hampir sama dengan selesainya Zaid bin Thabit dan Nabi dari bersahur dengan kumandang adzan. Kumandang adzan masuknya subuh. Nah, ya. Tentang azan dua kali itu pakai taslim atau enggak yang azan pertama? Kenapa? Pakai azan dua kali naum. Kenapa semua? Kenapa sama kali naum? Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah at-taswib? At-taswib itu artinya as-salatu khairum minan naum. Itu di adzan yang pertama atau ada di adzan yang kedua. Nah, memang di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Coba kita simak dahulu sebagian fatwa dari para ulama. Nah, jadi yang dimaksud itu adalah as-salatu khairum minan naum. Ada fatwa al-lajnah ad-daimah, ya. Ada fatwa al-lajnah ad-daimah terkait dengan itu, panjang penjelasannya, diurai hadisnya. Kalau yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, at-taswib itu lebih ke arah masuknya waktu sholat. Kalau yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Fatawa Nurun 'alad Darb, beliau menjelaskan at-taswib innama huwa fil adzan li sholatil fajri. Wa ma'lum annal adzan di sholatil fajri la yakunu illa ba'da dukhulil waqti. Nah, at-taswib itu artinya hayya as-sholatu khairum minan naum. Itu di dalam salat, di dalam adzan salat fajar. Dan maklum bahwasanya adzan salat fajar itu tidaklah dikumandangkan kecuali setelah masuk waktunya. Meskipun ini tetap ada sisi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah,
Jadi dalil-dalilnya itu muhtamal, mengandung kemungkinan. Nah, baik. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-586. An Aisyah radhiyallahu anha anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya seorang laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastaftihi wa hiya tasma'u min wara'il bab. Ada seorang laki-laki datang menemui Nabi meminta fatwa. Dan di waktu itu Aisyah menyimak, mendengar percakapan antara orang itu dengan Nabi dari balik pintu. Ya, karena memang ada perintah di dalam Al-Quran agar kaum beriman itu jangan meminta langsung atau bertanya langsung, bertemu langsung, melihat langsung wajah istri-istri Nabi. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Sehingga Aisyah menyimaknya dari balik pintu. Demikian juga setelah Nabi meninggal, penyampaian hadis dari Aisyah ataupun istri-istri Nabi yang lain itu juga disampaikan dari balik tirai atau dari balik tembok. Nah, padahal mereka adalah orang-orang yang hatinya lebih bersih dari kita, lebih suci dari kita, tetapi itu yang diterapkan oleh mereka. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, tudrikunis shalah wa ana junubun. Wahai Rasulullah, ketika datang waktu sholat subuh, saya dalam kondisi junub. Afa asumu, apakah saya boleh berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana tudrikunis shalah wa ana junubun fa asum. Aku pernah mendapati masuknya waktu sholat dalam keadaan aku junub dan aku berpuasa. Nah, ini sebenarnya jawaban yang sudah mencukupi. Tetapi laki-laki itu kemudian berkata, lasta mithlana ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Anda bukan seperti kami, wahai Rasulullah. Allah telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Faqala, kemudian Nabi menyatakan, wallahi, demi Allah, inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar berharap menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling berilmu tentang hal ketakwaan. Nah, intinya adalah ketika orang itu bertanya kepada Nabi, kalau saya mendapati waktu sholat subuh, masuk fajar dalam kondisi junub, apakah saya berpuasa? Nabi menjelaskan, itu pernah terjadi pada saya. Masuk waktu sholat, saya dalam kondisi junub dan saya berpuasa. Itu adalah dalil. Nah, yang menunjukkan orang yang mendapati waktu subuh dalam kondisi janabah, dia tetap berpuasa. Nah, berikutnya hadis bab fis shaim ya'kulu aw yashrabu nasiyan, tentang orang yang berpuasa yang makan atau minum dalam keadaan lupa. Orang yang berpuasa yang makan atau minum dalam keadaan lupa. Hadis yang ke-587. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, ia makan atau minum, falyutimma shaumahu, maka hendaknya ia sempurnakan puasanya, fa innama at'amahu Allahu wasaqah, karena sesungguhnya itu adalah pemberian makan dan minum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang yang lupa makan dan minum dalam kondisi berpuasa, dia tidak batal puasanya. Orang yang lupa melakukan pembatal-pembatal puasa tidak terhitung batal puasanya. Salah satu kondisi syarat batalnya puasa seseorang itu adalah ketika dilakukan dalam kondisi ingat, bukan karena lupa. Dan kondisi tahu, bukan karena ketidaktahuan. Dan kondisi sengaja, bukan dalam kondisi tidak sengaja. Jadi kadang ada orang melakukan pembatal puasa, tapi mungkin dia lupa, tidak batal. Atau mungkin dia tidak sengaja, tidak batal. Atau mungkin dia tidak tahu, tidak batal. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga ketidaksengajaan, ketidaktahuan, ya, atau kondisi lupa itu merupakan uzur, keringanan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau siksa kami ketika kami lupa atau kami tidak sengaja. Tidak sengaja, misalkan berwudu, memasukkan air ke hidung, berkumur, ternyata masuk airnya, tertelan tanpa sengaja, itu tidak batal. Salatnya tidak, puasanya tidak batal. Nah, baik. Tetapi masalahnya, kalau kita melihat ada orang puasa lupa, apakah kita melihat sudahlah dia sedang dapat makan dan minum dari Allah, dia sedang dapat rezeki, kasihan orang masa dihalangi dari rezekinya? Apakah kita ingatkan atau seperti itu? Jawabannya, kata para ulama, diingatkan. Diingatkan karena dia sedang melakukan sesuatu yang dia lupa. Nah, baik. Yang diingatkan kemudian tersadar, aduh, kenapa tadi engkau ingatkan saya saat masih 1-2 suap makanan, belum 1 bakul masuk. Nah, bismillah, assalamualaikum. Afwan Ustadz, mau bertanya, apa boleh berpuasa bagi orang yang penyakit amnesia? Amnesia ini lupa, ya. Tergantung dia lupa dalam hal apa. Lupa nama anak, lupa nama istri, misalkan ya. Lupa kalau istrinya 2, misalkan. Atau bagaimana? Ini perlu diperjelas dulu, amnesianya dalam hal apa. Lupa kalau punya utang, misalkan. Banyak yang kena amnesia. Kalau urusan utang banyak yang amnesia. Kalau yang dimaksud lupanya itu benar-benar total, pikun total, maka
dia sudah gugur kewajiban. Ya. Jangan aneh-aneh kalau ada yang nagih hutang lupa, setelah itu sadar lagi, giliran ditagih lupa lagi. Nah, bukan. Tapi orang yang pikun total itu sudah terangkat pena. Ya, karena bagian dari pembebanan syariat bagi seseorang itu adalah ketika dia sadar, berakal. Kan seorang mukallaf itu adalah seorang yang balik dan berakal. Balik mencapai usia dewasa maksimal 15 tahun hijriah, atau sudah ada tanda-tanda balik secara fisik pada dia, mengalami mimpi basah atau tumbuh rambut kemaluan atau mengalami haid, itu kondisi balik. Kalau berakal itu artinya dia tidak gila. Dan kalau yang dimaksud dengan amnesia ini adalah pikun total, maka dia tidak hanya boleh berpuasa, tapi justru dia tidak terkena kewajiban berpuasa. Tidak perlu dibayarkan fidyah. Beda dengan orang yang sudah lanjut usia, masih ada pikiran, bisa diajak komunikasi, tapi dia ini tidak mampu berpuasa, maka dibayarkan fidyahnya. Karena masih ada kondisi balik dan kondisi berakal pada dia. Tapi kalau yang amnesia yang dimaksud pikun total, karena saya pernah beberapa kali melihat ada seseorang yang sedemikian pikun total sampai bahasa saja tidak ingat dia. Ketika berbicara, dia tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa yang jelas dimengerti orang. Kalimatnya sudah tidak jelas lagi. Bahkan dia sudah tidak kenal siapa anaknya. Ini orang yang sudah terangkat pena, tidak lagi terkena kewajiban puasa, tidak, sholat juga tidak, semua kewajiban agama tidak ada. Nah, jadi tidak perlu dibayarkan fidyah kalau yang kondisinya pikun total, sama sekali tidak ingat, bahkan dengan bahasa yang biasanya dia pakai berkomunikasi dia lupa, total lupa. Ini tidak terkena kewajiban berpuasa. Ada amnesia sebagian orang baru kecelakaan, ya, itu ada yang amnesia sebagian. Ketika dia disuruh menceritakan kronologi di jam-jam dia kecelakaan, dia lupa. Tapi sekarang dia ingat, oh saya lapar belum makan, misalkan. Urusan belum makan dia ingat. Nah, itu amnesia terbatas. Yang seperti ini dalam kondisi amnesianya tidak terkena pengguguran kewajiban berpuasa. Dia tetap harus berpuasa jika memang dia tidak dalam kondisi sakit. Tapi kalau dalam kondisi sakit, habis kecelakaan itu dia begitu berat sakitnya, maka dia udzur tidak berpuasa karena sakit itu, dan dia perlu mengganti di hari yang lain saat dia sudah mampu berpuasa. Nah, baik, kita lanjut. Bab fi shaimi yud'a li ta'amin falyaqul inni shaim. Orang yang berpuasa diundang pada hidangan makan, hendaknya ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa. Hadis ke-588 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Jika salah seorang dari kalian diundang menuju hidangan makanan dalam keadaan dia berpuasa, maka hendaknya dia menyatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Kalau dia sedang berpuasa sunnah, kalau dia sedang berpuasa pengganti Ramadan, boleh apa tidak dia batalkan? Dia sedang berpuasa mengganti Ramadan sekarang, misalkan hari ini,
ada undangan makan. Sampai ada orang pikir, aduh kalau begitu saya tidak ganti di hari ini, kok undangannya datang siang-siang misalkan, kok nggak tadi malam saja. Apakah boleh orang yang berniat mengganti puasa Ramadan membatalkan di tengah-tengah? Boleh apa tidak? Boleh atau tidak? Tidak. Karena hukum puasa mengganti Ramadan, qadha Ramadan itu wajib. Itu wajib. Maka tidak boleh diganti. Ada seorang istri mengganti puasa Ramadan di hari ini misalkan, suaminya pakai isyarat, sudahlah batalkan, ganti besok saja. Besok saya mau safar. Sekarang saya ada di rumah, tersedia. Nah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Nabi pernah bersabda kepada salah seorang sahabiyah, tidak mengapa engkau batalkan puasamu jika memang itu bukan dalam kondisi engkau mengganti puasamu. Kalau sedang mengganti, tidak boleh, itu hukumnya puasa wajib. Tetapi ingat, mengganti puasa wajib, karena dia statusnya puasa wajib, dia harus menginapkan niat di malam harinya. Sebelum subuh dia sudah berniat. Tidak boleh puasa wajib mengganti Ramadan baru muncul setelah selesai sholat subuh. Oh, lihat isi kulkas kosong ya, tudung saji dibuka kosong juga misalkan, wah saya puasa sekarang. Orang ngira kita zuhud waro ya, padahal memang lain. Nah, tapi tidak boleh baru muncul niat mengganti puasa di setelah subuh, karena itu puasa wajib. Nah, orang yang diundang dalam kondisi dia melakukan puasa sunnah, dia ada pilihan. Dia mau batalkan puasanya, boleh. Atau kalau itu puasa sunnah yang sulit diganti, seperti puasa Asyura, puasa Arafah, keutamaannya besar ya, atau sedang puasa 6 hari di bulan Syawal, ini hari terakhir misalkan. Maka kalau dia tidak mau memakan hidangan makanan itu, maka sampaikan bahwa dia sedang berpuasa. Itu tidak, agar tidak menyakiti hati orang yang mengundangnya. Kenapa dia tidak mau makan? Oh, dia sedang berpuasa. Nah, dimaklumi. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, mohon bimbingannya. Satu, bagaimana penerapan adzan 2 kali di waktu fajar kadzib dan fajar shadiq di masjid yang ada pada lingkungan masyarakat awam? Kalau yang dimaksud apakah kita sebaiknya menerapkan atau tidak, ditimbang maslahat dan mafsadahnya, potensi timbul fitnah atau tidak. Tetapi kalau seandainya dengan itu diharapkan menjadi sebab di contoh sunnah yang sebelumnya mati, maka itu baik, dengan catatan kita perlu mungkin sosialisasi dulu. Mungkin sosialisasi dulu perlu disampaikan kepada orang-orang sekitar, kepada tokoh masyarakat, minta pertimbangan mereka. Kami ada keinginan menerapkan sunnah Nabi, kami membaca hadis-hadis ini, kok kami sering baca, kami sampaikan ke orang, kok kami belum menerapkan. Bagaimana menurut pandangan Bapak kalau seandainya kami terapkan ini? Bagus kalau seandainya didukung, alhamdulillah, dihidupkan sunnah itu. Tetapi kalau memang diduga kuat atau bahkan pertimbangan dari orang yang mengerti lingkungan kita bahwa dikhawatirkan timbul fitnah, orang yang langsung sholat subuh setelah dengar adzan pertama kita padahal masih belum masuk waktu subuh, itu jangan, fitnahnya besar. Nah, yang kedua, ada sebagian jamaah yang meyakini adzan kedua waktu subuh ikuti pemerintah itu belum waktunya.
maka mereka jamaah tersebut boleh pada saat azan tersebut masih sahur makan. Apakah jamaah tersebut sah puasanya? Kalau dia memang tidak yakin bahwa itu sudah masuk fajar, insya Allah puasanya sah. Karena masuk dalam keumuman ayat, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Hatta yatabayyana, sampai nampak jelas. Bagi dia tidak nampak jelas, begitu. Tapi dari sisi nasihat atau dari sisi penyampaian informasi, memang insya Allah waktu-waktu yang ada kebanyakannya sudah sesuai. Nah, contoh lain adalah orang yang memang langsung lihat, coba di sebelah timur tanpa terhalang, dia lihat belum masuk fajar, kok kedengaran azan, saya tetap saja makan dan minum karena belum terlihat fajar. Orang yang demikian ini tetap sah puasanya karena dia dalam kondisi masih belum yakin sudah masuk waktu subuh. Apakah diperbolehkan berpuasa dalam keadaan sakit mah dan jantung, dan adakah rukhsah Ustaz? Ini perlu dikonsultasikan kepada ahlinya, ahli medis, untuk mendapatkan saran apakah tetap berpuasa atau tidak. Penyakit mah dan jantung itu kondisinya berbeda-beda, ya, dan masing-masing orang perlu diperiksa oleh dokter yang ahli untuk kemudian usulan dan saran mereka itu jadi pertimbangan, bisa menjadi hal yang menjadi sebab kita memutuskan apakah berpuasa atau tidak. Pertimbangannya kepada dokter. Bagaimana sikap kita Ustadz ketika melihat jamaah masjid warga yang melakukan kebid'ahan? Apakah diamnya kita dari kemungkaran tersebut kita berdosa? Terlebih kita belum mampu untuk menyampaikan ilmu berdakwah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Setidaknya kalau kita tidak mampu mengingkari dengan lisan, ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati artinya kita tidak meridhoi hal itu, tidak suka dengan hal itu, dan kita berdoa semoga Allah memperbaiki keadaan mereka. Apabila sekarang kita belum mampu, semoga di waktu yang berikutnya kita mampu untuk menyampaikan dengan pendekatan personal, dengan penyampaian yang hikmah, dengan nasihat yang baik. Meskipun apa yang kita sampaikan belum tentu diterima, tapi yang penting kita jaga penyampaian kita itu dengan hikmah dan dengan hujjah. Nah, Afwan Ustaz mau bertanya, ketika sedang berpuasa bolehkah bermesraan dengan istri tetapi tidak sampai berhubungan? Nah, apabila tidak sampai menyebabkan keluarnya madhi, ya, maka ini tidak sampai membatalkan puasa. Tidak sampai membatalkan puasa. Hanya saja diingatkan oleh ibunda kaum beriman yaitu Aisyah radhiyallahu anha, kalau itu pernah dilakukan Nabi berciuman dengan istri, tapi beliau adalah amlakakum liirbih, orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya. Bagi yang tidak mampu seperti beliau, hindari. Nah, ketika mengarah kepada kondisi yang berbahaya. Baik, kita lanjut dulu hadisnya. Bab kafarah man waqa'a 'ala imra'atihi fi Ramadan. Kafarah bagi orang yang berhubungan badan dengan istrinya pada bulan Ramadan. Nah, hadis yang ke-589, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu ya Rasulullah. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, celaka saya ya Rasulullah, saya binasa.
wahai Rasulullah. Artinya dia paham, dia melakukan kesalahan. Qala wa ma ahlakaka, apa yang menyebabkan engkau binasa? Qala waqa'tu 'ala imra'ati fi Ramadan, aku telah berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Aku telah melakukan jima dengan istriku di bulan Ramadan. Qala hal tajidu ma tu'tiku raqabatan, Nabi bertanya, apakah engkau bisa mendapati hamba sahaya yang bisa engkau merdekakan? Nah, jadi sekian banyak aturan-aturan Islam mempermudah terbebaskannya hamba sahaya. Salah satunya kafarah bagi orang yang berhubungan badan dengan istrinya pada bulan Ramadan tanpa udzur, bukan orang yang musafir. Kalau orang musafir tidak apa-apa. Kalau orang musafir tidak mengapa. Nah, safar itu jarak minimal 80 km. 85, 8, ya sekitar itu, di atas itulah. Nah, apakah engkau bisa mendapati hamba sahaya yang engkau merdekakan? Qala la, dia berkata tidak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, tidak mampu. Qala fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina, apakah engkau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Qala la, dia menyatakan tidak. Qala thumma jalasa, kemudian duduk. Jadi setelah jawaban tidak mampu, Nabi belum bisa memberikan solusi. Nabi juga belum tahu apa yang akan diarahkan kepada orang itu. Duduk. Nah, fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamr. Kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekeranjang kurma. Ada datang kurma zakat atau yang semisalnya, yang penyerahannya kepada Nabi datang. Memang rezekinya orang itu waktu itu ya. Dalam kondisi sebelumnya Nabi belum bisa memutuskan. Kamu bisa begini, tidak bisa. Bisa begini, tidak bisa. Bisa begini, tidak bisa. Akhirnya disuruh tunggu dulu, duduk. Nah, kemudian didatangkan sekeranjang kurma kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menyatakan, tasaddaq bihada, silakan sedekahkan dengan ini. Qala, orang itu berkata, afqara minna, apakah ada orang yang lebih fakir dari kami? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna. Tidak ada dari ujung Madinah sampai ujung berikutnya yang lebih fakir, ahli bait yang lebih membutuhkan dibandingkan kami. Nah, ini juga menunjukkan bahwa boleh diterapkan dugaan kuat. Karena dia menduga yang paling miskin itu keluarga kami ya Rasulullah, dari ujung ke ujung. Nabi tidak kemudian menyatakan, coba kamu sensus satu-satu, tanya penghasilannya berapa. Memangnya apa benar kamu mengatakan kamu paling fakir? Itu kan dugaanmu saja. Tidak. Dugaan kuat boleh. Dugaan kuat boleh. Nah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka tertawalah Nabi, dan tertawanya Nabi itu tersenyum. Tersenyumlah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, hingga nampak gigi taring beliau. Nabi tersenyum karena kata para ulama, orang ini sudah melakukan kesalahan, tidak mampu untuk melakukan kafarahnya, tapi berakhir dengan gembira ya, karena dapat pemberian sekeranjang kurma. Nah,
Tsumma qala idhhab fa'at'imhu ahlak. Nabi bersabda, pergilah, silakan beri makan keluargamu dengan sekeranjang kurma. Nah, ini kafarah bagi orang yang berhubungan badan dengan istrinya pada bulan Ramadan sehari. Nah, sehari saja terjadi hal tersebut dan itu menunjukkan kadar kesalahannya besar. Kalau dia tidak uzur, bukan orang yang musafir, ya, bukan orang yang sakit yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, maka ada tahapan-tahapan membayar kafarah itu. Yang pertama, merdekakan hamba sahaya. Kalau tidak ada, yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Masya Allah. Tapi hitungannya bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah hitungannya. Dan itu di luar Ramadan. Kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang miskin. Perhatikan, pembayaran kafarah ini harus pada 60 orang miskin yang berbeda. Tidak boleh sama. Beda dengan pembayaran fidyah. Kalau pembayaran fidyah, orang yang wanita yang hamil atau menyusui, atau orang yang lanjut usia tidak mampu berpuasa, itu tidak mengapa kita berikan fidyah sejumlah hari kepada keluarga yang sama. Kepada keluarga yang sama. Selama dia miskin, dia berhak untuk mendapatkan fidyah. Tapi kalau kafarah, itu harus kafarah jima di siang hari Ramadan, itu harus kepada 60 orang miskin yang berbeda. Nah, dan terjadinya hubungan ini yang diharamkan adalah di siang hari. Sedangkan di malam hari, dari maghrib sampai subuh, dalam rentang waktu itu Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian melakukan hubungan suami istri di malam hari di bulan Ramadan. Nah, karena dulu ketika pengajian tentang fikih puasa Ramadan itu, ada sebagian ikhwah yang salah memahami, malam pun tidak boleh, begitu. Itu kejadian, dan itu salah. Nah, kita harus sampaikan sesuatu yang halal berdasarkan Al-Quran. Apakah seorang istri jika hendak mengqadha puasa wajib harus izin suami? Jika masih lapang waktunya, iya. Tapi kalau tidak ada pilihan lain kecuali hari tersisa di bulan Sya'ban tersisa itu, maka tidak harus izin suami. Tapi dia beritahukan kepada suaminya. Dan apakah suami mendapatkan dosa jika melarang istri untuk mengqadha puasa wajib dengan alasan besok mau safar jauh di hari itu? Kalau safar jauh itu butuh sangu atau apa ya? Oh gitu ya, Masya Allah. Ada yang bisa mensyarah. Nah, tidak ada larangan kalau sifatnya hanya harapan saja. Sebaiknya bagaimana kalau, tapi itu sebelum puasanya ya. Kalau sudah sedang berpuasa tidak boleh diganggu gugat. Nah, misalkan besoknya mau berpuasa, saya mau berpuasa besok mengganti Ramadan. Sebaiknya jangan besok, tapi itu terserah kamu, karena saya akan safar. Nah, jadi kamu harus persiapkan kebutuhan orang safar. Nah, jadi itu hanya sekedar harapan saja, bukan permintaan yang memaksa. Nah, tidak maksa tapi nggak ada yang ditinggalkan mau safar itu. Berarti itu setengah memaksa juga. Nah, ya. Ini kan termasuk unsur tidak berpuasa bulan Ramadan ini kan safar. Ya. Ada hubungan dengan jumlah ini dari
bagaimana kalau sengaja untuk safar untuk bisa juga bulan Ramadan? Ya. Boleh. Nah, di situ ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah seorang yang bagaimana kalau dia safar ya, dengan tujuan supaya tidak sampai bayar kafarah. Ya. Safar sehingga bebas melakukan hal-hal yang bisa dilakukan orang yang tidak berpuasa. Di sini ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang berpandangan itu hanya akal-akalan saja, itu hilah saja. Tapi ada yang membolehkan. Sebagian ulama membolehkan, dan itulah insya Allah pendapat yang benar, boleh begitu. Makanya kalau ditanya kenapa kamu di bulan Ramadan safar terus, nah itu sudah tahu jawabannya berarti. Artinya sebagian ulama membolehkan hal itu ya. Ternyata pengeluaran di bulan Ramadan paling banyak karena safar, tidak ada keperluan tertentu, tapi keperluan insidental. Nah, sebagian ulama membolehkan, asalkan benar-benar tercapai kondisi safar. Ada orang mau pakai pendapat ulama, saya ikut pendapat ulama, safar itu tidak ada batasan jarak ya. Pokoknya secara urf sudah masuk dalam kategori musafir, maka dia musafir. Lebih mudah lagi karena kilometernya lebih pendek ya. Kalau yang dalam pandangan Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini pendapat dari Ibnu Abbas, pendapat dari Ibnu Umar, bahwa minimal jarak safar itu 16 farsakh. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari 16 farsakh. 16 farsakh itu kalau dikonversikan pada hitungan saat ini adalah menurut Syekh bin Baz sekitar 80 km. Dan Syekh bin Baz menyatakan ukuran 80 km itu sudah memenuhi jarak safar berdasarkan urf juga. Berdasarkan urf juga. Abdullah bin Abbas ketika ditanya apakah dari Makkah ke Taif itu safar, apakah dari Makkah ke Jeddah safar, apakah dari Makkah ke sini safar, itu beliau rinci, ini safar, ini bukan, ini safar, ini bukan. Maka di situ kemudian dihitung jaraknya, dan beliau menyebutkan 16 farsah, itu 80 km. Dari Palembang ke mana yang 80 km terdekat kira-kira? Ya, Betung. Sudah 80 km. Kalau kita alhamdulillah tinggal lihat Google Maps sekarang ya, itu bisa secara kasarannya. Kalau mau lihat pakai speedometer motor, mobil juga bisa lihat kilometer itu, asalkan speedonya nyala, jangan mati. Itu juga bisa jadi acuan. Nah, tapi ya memang satu jarak perjalanan normal, jangan dibikin muter keliling-keliling sampai 80. Ternyata cuma kota Palembang, Jakabaring sekitar itu aja. Jangan. Nah, dihitung benar-benar ini jarak yang biasa ditempuh orang normal melakukan perjalanan. Nah, dan hitungannya sekali jalan. Jadi pulang pergi itu 160. Nah, ini bukan ngajari ya, bukan ngajari supaya kalau Ramadan banyak safar, bukan. Nah, sudah selesai waktunya Ustaz? Ya, sudah. Nah, insyaallah sampai di sini kajian kita sesi yang keempat, sesi ketiga atau keempat ya. Ketiga dari Kitab Shiyam min Mukhtasar Sahih Muslim. Naskah ini sudah saya terjemahkan ya. Tujuannya memang supaya kita tidak terburu-buru menyampaikan, sehingga kalau ada yang belum selesai antum baca terjemahannya saja. Nah, baik ya. Ya, pertanyaannya apakah dua-duanya kena? Dua-duanya kena jika memang dilakukan secara sukarela. Gitu. Apa ada yang satu paksaan Ustaz? Satu sukarela, satu terpaksa? Mungkin ada. Mungkin. Tapi kalau sama-sama sukarela ya, atau Ustaz, kami sama-sama lupa misalkan.
sama-sama lupa, sekarang lupa, kemarin lupa. Itu aneh kalau yang seperti itu. Tapi kafarahnya bagi yang sengaja atas dasar kerelaan, itu pendapat yang rajih insyaallah dua-duanya. Dan juga fasum yauman makanah, ganti di hari yang lain. Selain bayar kafarah, ganti lagi. Hari itu diganti karena dia batal. Nah, Masya Allah. Kalau di masa saat ini jangan berharap keranjang kurma, ya. Jangan berharap satu keranjang kurma kalau sekarang ini. Harus bertanggung jawab, ini harus saya jaga puasa saya. Nah, baik. Ya. Lagi bayar. Lagi mengkodok, ulang lagi. Mengkodoknya itu kan di hari lain, di luar Ramadan. Tidak, maksudnya mengganti, kalau mengganti itu kan harus di luar Ramadan. Ya, enggak, kalau di luar Ramadan terjadi khilaf lagi. Ya, khilaf kok berulang ya. Nah, itu ya. Kok banyak kasus ini ya? Kalau kita lupa sama kita Ramadan yang kita pernah tinggalkan. Tapi kita nggak tahu udah berapa sekarang kita tinggalkan Ramadan. Tapi kita sekarang sudah itu kan harus kita bayar Ramadan. Jadi gimana cara Dahulu kita banyak meninggalkan puasa Ramadan secara sengaja. Ya dulu kita masih awal sengaja kan. Ya. Nah, bagaimana dengan jika kita dahulu banyak meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja? Sekarang kita sudah berusaha untuk memenuhi rukun Islam puasa Ramadan itu, apakah bisa kita ganti kesalahan-kesalahan kita meninggalkan puasa secara sengaja? Jawabannya tidak bisa, hanya dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah sebagai kesungguhan bukti taubat kita. Kalau diganti dengan mengganti sesuatu yang ditinggalkan secara sengaja, itu pendapat yang rajih adalah tidak disyariatkan. Mengganti itu hanya kondisi-kondisi udzur, karena sakit atau karena safar. Nah, baik. Ya. Bagaimana seorang wanita dia tuh mau puasanya full 1 bulan, kemudian dia minum obat, jadi istilahnya nggak ada haid. Ya. Nah, masalah meminum obat penunda haid ini masuk dalam fatwa-fatwa ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Apakah itu kasus menunda supaya full Ramadan atau ketika wanita mau umroh misalkan? Karena dia tahu bahwasanya periode umrohnya di masa-masa dia akan mengalami haid, khawatir di saat jadwal umroh dia haid di situ. Maka dia pakai sebelum berangkat obat penunda haid. Dari sisi boleh saja, tidak sampai haram. Hanya yang dikhawatirkan itu efek samping biasanya. Efek sampingnya adalah menyebabkan seorang wanita itu berubah siklus haidnya dengan sebab obat itu. Itu yang sering terjadi. Menyebabkan dia bingung dari normal menjadi istihadah, normal menjadi istihadah setelah itu. Maka ini efek samping yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan. Ya, sebaiknya kalau berkaitan dengan Ramadan diterapkan normal saja sebagaimana adanya, alamiah, ya, karena itu memang bagian dari takdir Allah bagi para anak-anak perempuan Adam, banatu Adam. Nah, sebagaimana para sahabiyah dahulu juga menerapkan secara alamiah, yang terbaik begitu. Kalau dari sisi larangan tidak sampai haram, tapi dari sisi anjuran sebaiknya jangan, karena khawatir efek samping ada, apalagi kalau obat-obat yang kemudian juga tidak jelas berdasarkan
izin resminya misalkan, mungkin efek sampingnya lebih parah lagi. Hal-hal yang lebih dikhawatirkan berkaitan dengan kandungan dan sebagainya, itu efek buruk yang lebih berbahaya. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita sesi yang ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.